Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hadi Purnomo, nomor presensi 32. Di sini saya akan membacakan dongeng dengan judul Blonceng Mas dan Raksasa COVID-19. Nah, untuk memperdalam kemampuan menyimak, di akhir cerita nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Jadi selamat menyimak dan menyaksikan. Dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, terdapat kerajaan yang bernama Kerajaan Jenangketan. Kehidupan di kerajaan tersebut aman, damai, dan tentram. Penduduknya ramah tamah, sumber daya alamnya melimpah ruah. Rajanya bernama Panji Gepok Selirang. Beliau adalah raja yang sehat dan kuat. Sang raja suka menerapkan pola hidup sehat seperti olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Beliau juga sering pergi mendatangi rumah-rumah warganya untuk memastikan pola hidup sehat selalu diterapkan dalam kehidupan. Sang raja tinggal di istana kerajaan bersama seorang putra. Putra tersebut bernama Blonceng Mas. Blonceng Mas adalah anak yang terlahir dari tanaman blonceng yang ditemukan di pekarangan kebun milik sang raja. Blonceng Mas dibesarkan seperti anak sendiri. Sejak kecil, ia selalu dididik dan diajari bagaimana menjaga kebersihan dalam kehidupan, seperti mencuci tangan, menggosok gigi, mandi, dan lain sebagainya. Ketika usia Blonceng Mas menginjak 10 tahun, sang raja berencana memondokkan Blonceng Mas kepada sang kiai di pondok pesantren agar dapat mendalami ilmu agama. Sebelum keberangkatan, sang raja mendoakan dan mengamanahkan ajiannya yang sangat sakti kepada Blonceng Mas. Ajian itu bernama Ajian Sapu Jagat. Konon katakannya, ajian tersebut dapat membersihkan berbagai macam virus, berbagai macam penyakit, berbagai macam kotoran, baik kotoran yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ditiupkanlah ajian tersebut ke dahi si Blonceng Mas dan disimpan ke dalam memori jangka panjang. Kemudian setelah 10 tahun kepergian Blonceng Mas, suasana di kerajaan menjadi semakin kacau balau. Rakyat sudah jarang menerapkan pola hidup sehat. Lingkungan yang sebelumnya bersih menjadi kumuh. Banyak rakyat membuang sampah di sungai. Hal tersebut dikarenakan sang raja yang sudah tua dan fisiknya yang semakin melemah tidak dapat mensosialisasikan bagaimana hidup sehat. Sang raja yang sudah tua dan sekarang tidak bisa banyak bergerak sudah tidak dianggap lagi oleh rakyatnya. Bahkan abdi dalam dan prajurit sudah membangkang tidak mau menuruti perintah sang raja. Sang raja sangat sedih. Waktu terus berjalan, hari ke hari, bulan ke bulan, waktu ke waktu. Rakyat semakin tidak mendengarkan apa yang diperintahkan sang raja. Malah semakin membangkang, yaitu malas mandi, membuang sampah, tidak pada tempatnya, tidak menerapkan pola hidup sehat. Hingga pada suatu hari, terdengar bunyi dari langit yang menggelegar, duar, dan tiba-tiba
muncullah raksasa yang sangat ganas. Raksasa itu bernama raksasa COVID-19. Raksasa tersebut terbentuk dari kuman-kuman, kotoran, dan virus yang disebabkan oleh masyarakat yang kurang bisa menerapkan pola hidup sehat. Raksasa itu menebarkan virus-virus penyakit, virus-virus, dan kuman-kuman sehingga membuat para warga resah dan minta tolong ke sana kemari. Tolong. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Raksasa itu memporak-porandakan kerajaan. Dan lebih parahnya, sang raksasa memakan sumber daya yang ada, sumber pangan, sumber daya alam seperti jagung, padi, dan bahan pokok lainnya. Raja yang sudah tua itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berharap anaknya lah yang dapat menyelesaikannya. Kepulangannya sangat ditunggu-tunggu oleh sang raja. Blonceng Mas pun yang berada di pondok juga merasakan firasat yang buruk terjadi pada kerajaannya. Tentu ini membuatnya sangat tidak nyaman, tidak konsentrasi sehingga mengganggu aktivitas belajarnya di pondok. Kemudian dia minta izin kepada Pak Kiai untuk pulang. Pak Kiai pun mengizinkan kepulangan Blonceng Mas karena juga merasakan hal yang sama. Pak Kiai pun menyuruh Blonceng Mas untuk memejamkan mata, dan pada hitungan kelima 1, 2, 3, 4, 5 Blonceng Mas membuka mata. Dengan kedipan mata, si Blonceng Mas sudah sampai di rumah. Wah, dia kaget. Kok sudah sampai di rumah? Lalu Blonceng Mas menemui sang ayah. Ayahnya pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Blonceng Mas pergi keluar istana dan bertemu dengan raksasa COVID-19. Ia teringat suatu ajian yang diberikan kepadanya sebelum berangkat ke pondok, yaitu ajian sapu jagat. Ia mengeluarkan ajian tersebut dan mengibaskan kepada raksasa. Dan muncullah sabun-sabun gelembung yang membuat raksasa terpental, jatuh. Tapi si raksasa bisa bangun lagi. Blonceng Mas pun mengibaskan sapunya untuk kedua kalinya dan muncullah air yang sangat deras. Sehingga membuat raksasa pun jatuh lagi dan lagi. Tapi si raksasa masih bisa bangun kembali. Akhirnya Blonceng Mas mengibaskan sapunya untuk yang ketiga kalinya, sehingga muncullah cairan vaksin antiseptik. Hal tersebut ternyata membuat raksasa itu tak berdaya dan akhirnya mati. Kuman-kuman virus dan serta penyakit itu pun juga mati. Karena semua kotoran yang ada di kerajaan tersebut hilang, lenyap, dan kerajaan menjadi seperti semula, bersih, tidak ada satupun kotoran yang menempel. Setelah keadaan kembali pada semula, penduduk mengucapkan terima kasih banyak kepada si Blonceng Mas dan berjanji akan menerapkan pola hidup bersih seperti dulu lagi dan akan taat dan patuh pada si sang raja. Pertanyaan dari saya: 1. Siapa nama tokoh raja dalam dongeng tersebut? 2. Di mana sang raja dulu menemukan Blonceng Mas? 3. Kapan Blonceng Mas dipondokkan? 4. Mengapa rakyat menjadi tidak menerapkan pola hidup sehat? 5. Bagaimana cara Blonceng Mas mengalahkan raksasa COVID-19? 6. Apa pesan moral yang dapat diambil dari dongeng tersebut?
Silahkan dijawab ya teman-teman. Semoga jawabannya benar semua. Terima kasih.